Paling kayu 5 tahun. Paling ayam 7 tahun. Paling kundang jadi batu. Paling rumah 9 tahun. Merugikan negara 300 triliun 6,5 tahun. Hah? Gak usah kaget, kayak baru tinggal di Indonesia aja. Makanya harus sopan, harus punya 4S. Senyum, sapa, salam. Baru 3? Satu lagi, Iya. suap. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Di balik setiap keputusan, ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Sebuah jurnal investigasi tentang kasus yang mengguncang kepercayaan. Saya Muhammad Hasan Basri dari Kelas RA3 akan menjelaskan tentang investigasi kasus korupsi. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas video tentang investigasi kasus korupsi. Topik ini sangat penting karena korupsi merupakan tindak kejahatan yang luar biasa yang dapat merusak sistem pemerintahan, merugikan negara, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Melalui video ini saya akan menjelaskan pengertian investigasi korupsi, tahapan-tahapannya, lembaga penegak hukum, serta tantangan dalam proses investigasi. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, pelayanan publik, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, investigasi korupsi menjadi langkah penting untuk mengungkap penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa investigasi yang kuat dan transparan, praktik korupsi akan terus terjadi dan sulit untuk diberantas. Maka dari itu, peran investigasi sangat krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah dan tujuan untuk memahami investigasi korupsi secara menyeluruh. Investigasi korupsi adalah proses penyelidikan untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti guna membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Proses ini meliputi pemeriksaan saksi, audit forensik, dan penelusuran aliran dana. Tujuan investigasi ini adalah untuk menemukan kebenaran dan memastikan pelaku dapat diproses secara hukum. Investigasi korupsi dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis hingga proses penuntutan. Tahapan ini harus dilakukan secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan keraguan publik. Dalam investigasi korupsi terdapat beberapa lembaga yang sangat penting. KPK berperan dalam menangani kasus besar. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan dan kepolisian melakukan penyelidikan awal. Kerjasama antar lembaga sangat dibutuhkan. Kerjasama antar lembaga ini sangat dibutuhkan agar penanganan kasus korupsi berjalan secara efektif. Investigasi korupsi menghadapi tantangan seperti modus yang semakin kompleks, intervensi politik, dan lemahnya perlindungan bagi pelapor. Sebagai kesimpulan, investigasi korupsi membutuhkan integritas, transparansi, dan dukungan semua pihak. Dengan investigasi yang kuat, korupsi dapat diberantas demi keadilan dan kemajuan bangsa. Diperlukan integritas aparat penegak hukum, peningkatan kemampuan auditor forensik, transparansi anggaran, serta perlindungan yang kuat bagi pelapor. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya investigasi korupsi dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Hasan Basri. Salam SCTP.
pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya cowboy, itu disuruh oleh presiden, itu pandangan presiden. Bahkan kalau kalau Anda ikut rapat dengan presiden lebih keras dari saya kok. Jadi saya nggak takut. Saya udah korting berapa persen, udah saya korting berapa puluh persen itu. Beliau lebih keras dari saya. Jadi saya udah versi halusnya lah. Tapi orang luar nggak biasa dengar. Tapi sering one on one. Nggak pernah one on one, beberapa kali aja. Tapi biasanya kalau ada rapat tertentu di mana ada yang ngasih masukan aneh-aneh, saya disuruh datang. Kira-kira disuruh counter sedikit-sedikit. Ini orang pinter juga presiden kita ini. Ini nggak counter langsung, orang nggak disalin langsung. Panggil aja Purbaya, suruh dengerin terus ngelirik-ngelirik gitu. Berarti saya suruh ngomong, ya saya hantam di situ biasanya. Saya nggak peduli di belakangnya siapa. Di belakang saya presiden kan, paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Tapi nggak gentar Pak ngadepin raja-raja minyak, raja-raja mafia itu? Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Backing Bapak lebih kuat ya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mantap sekali.